Beberapa indikator ekonomi makro Indonesia menunjukkan perekonomian Indonesia mulai menunjukkan arah positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah meningkat, begitupun kegiatan produksi dan ekspor barang. Pemerintah pun optimistis bahwa ekonomi kita di tahun 2021 ini bisa tumbuh hingga 8,3% di kuartal kedua. Berikut kami bahas 10 tanda ekonomi pulih versi pemerintah atau Kementerian Keuangan pagi ini untuk Anda. Nah, kalau kita bicara soal pertumbuhan ekonomi Indonesia, kita ingat ya, baru saja kemarin Gubernur BI Periwarjo mengatakan bahwa perekonomian kita akan tumbuh bisa sampai 7%. Nah, ini sejalan juga dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada hari sebelumnya yang memprediksi bahwa pada kuartal 2 2021 ini ekonomi kita akan tumbuh di kisaran 7,1 sampai 8,3%. Wah, ini tinggi sekali ya mengingat kontraksi ekonomi yang terjadi pada Indonesia tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Hal ini beralasan kenapa? Karena ada 10 tanda-tandanya, kita bahas apa saja. Yang pertama dari indeks keyakinan konsumen atau IKK kita yang naik 101,5% pada April 2021 atau berada di level optimistis ya. Nah, indeks keyakinan konsumen ini apa? Indeks keyakinan konsumen ini adalah indikator yang menggambarkan bahwa konsumen itu sudah mulai yakin untuk melakukan pengeluaran rumah tangga dan juga didasarkan bagaimana konsumen faktor-faktor pengeluaran yang dikeluarkan oleh konsumen ataupun masyarakat dari penghasilan rendah, menengah, sampai masyarakat berpenghasilan tinggi. Dan berdasarkan data juga ternyata masyarakat berpenghasilan tinggi yang tadinya menahan uangnya pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, pada tahun 2021 ini akibat berbagai relaksasi dan juga vaksinasi yang sudah berjalan, sudah kembali berani untuk menginvestasikan, mengeluarkan uangnya. Begitu. Kita lihat kemudian bagaimana dengan aktivitas masyarakat. Aktivitas masyarakat tercatat meningkat pada Maret, April, dan juga Mei 2021. Aktivitas belanja, aktivitas produksi ini meningkat seiring dengan pembatasan sosial yang sudah dilonggarkan dan juga protokol kesehatan yang diperketat sehingga masyarakat semakin berani begitu ya untuk keluar dari rumah melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi. Karena konsumsi, kita bicara konsumsi juga investasi ya, ekspor ini adalah 3 komponen utama dalam pembentukan PDB Indonesia begitu sampai nanti bisa mencapai 8,3%, tinggi sekali seperti prediksi dari Menteri Keuangan. Tapi sebelumnya lembaga pemerintah seperti Fitch Ratings, kemudian Moody's dan juga Morgan Stanley juga seluruhnya memprediksi bahwa perekonomian Indonesia ini akan tumbuh masif begitu ya pada kuartal 2 2021 ini. Kemudian kita lihat indeks penjualan retail ini juga mengalami pertumbuhan pada kisaran 209 per April 2021 begitu. Nah, selanjutnya kita lihat penjualan retail mobil. Nah, ini berbagai relaksasi juga dilakukan oleh pemerintah, begitu lewat Kementerian Keuangan. Relaksasi PPNBM misalnya, kemarin kita baru ingat ya, masih berlaku sampai saat ini PPNBM diskon sampai 100%, kemudian juga 50%, dan periode terakhir itu 25%. Nah, ini jadi pajak pertambahan nilai untuk barang mewah penjualan mobil, ini membuat penjualan retail mobil meningkat hingga 227,6% secara tahunan atau tumbuh 2,5% secara bulanan begitu. Ini permintaan akan berbagai jenis mobil meningkat karena ini relaksasi PPNBM yang dilakukan oleh pemerintah untuk otomotif. Kemudian juga bagaimana dengan sektor produktif? Kita lihat konsumsi listrik untuk sektor industri dan sektor bisnis ini masing-masing naik 15,9% dan juga 20,3%. Ini artinya apa? Artinya aktivitas produksi manufaktur di Indonesia sudah mulai berjalan ya. Dan kita lihat begitu pun dengan konsumsi semen. Konsumsi semen untuk infrastruktur ini juga melonjak 8,6% per April 2021. Lalu kita lihat bagaimana dengan realisasi belanja negara atau APBN. Ternyata di sini tercatat juga mencapai 723 triliun per April 2021 atau naik 15,9% secara tahunan. Ini artinya pemerintah sudah mulai melancarkan kegiatan-kegiatan realokasi, refocusing anggaran untuk berbagai kegiatan seperti kesehatan dan juga meningkatkan sektor-sektor produktif gitu ya, belanja APBN untuk kemudian meningkatkan PDB kita. Kalau kita ketahui rasio utang kita terhadap PDB di tengah berbagai gempuran pandemi COVID-19 saat ini ada di 38% terhadap PDB. Nah, rasio utang terhadap PDB kita ini ternyata juga berdasarkan keterangan dari IMF World Bank ini merupakan rasio utang terhadap PDB yang juga termasuk terendah di kawasan Asia di tengah berbagai kegiatan utang-utang sektor publik yang dilakukan oleh negara-negara Asia begitu untuk kemudian menekan pandemi COVID-19 ini. Ternyata kita dengan kebijakan counter cyclical yang dilakukan oleh
Kementerian Keuangan, juga mungkin dilakukan dengan Bank Indonesia, begitu kita tetap bisa memaksimalkan kinerja APBN kita sehingga rasio utang terhadap PDB kita masih ada di level 38%, artinya masih produktif, masih menunjang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita lihat PMI Manufaktur Indonesia. Wah, ini PMI Manufaktur kita saat ini ada di 54,6%. Ini merupakan level PMI Manufaktur tertinggi sejak IHS Markit membuat survei pada tahun 2011. Nah, ini juga mencerminkan bahwa aktivitas manufaktur, produksi sudah mulai tumbuh, dicerminkan juga dari impor bahan baku yang naik 33,2% pada April 2021 dan juga barang modal naik 11,6%. Artinya kan kalau impor bahan baku, barang modal, ini adalah barang-barang yang diperlukan untuk kemudian memberikan nilai tambah added value terhadap sebuah produk, kemudian diproduksi, dimanufaktur, di pabrik, dan akhirnya dijual kepada masyarakat. Kita lihat kemudian bagaimana dengan ekspor. Kita baru saja merilis, BPS merilis neraca dagang Indonesia. Neraca dagang kita April 2021 ini surplus sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat. Begitu. Di tengah pandemi COVID-19 artinya ekspor kita ini sudah lebih besar daripada impor. Dan impor kita juga banyak didominasi oleh bahan baku atau bahan-bahan mentah untuk menunjang lagi produksi. Kita lihat ekspor kita tumbuh 51,9% secara tahunan, naik 25% secara tahun berjalan atau year to date dari Januari sampai April 2021. Dan peningkatan ekspor terjadi pada sektor migas dan juga non-migas. Begitu. Ini berbagai indikator ya yang membuat Menteri Keuangan kita Sri Mulyani sangat optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita bisa sampai 8,3% di kuartal 2 2021. Tapi masih juga banyak yang harus diwaspadai, diantaranya adalah lonjakan kasus COVID-19. Artinya masyarakat kita semua harus terus melakukan protokol kesehatan agar benar-benar kita bisa keluar dari pandemi ini dan ekonomi kita masih bisa tumbuh sesuai dengan ekspektasi.